Langkah sepatu berhenti tepat di balik pintu dapur saat lampu mati mendadak. Udara terasa lebih sempit, seolah rumah ini menahan napas bersamaku. Tanganku gemetar, bukan karena gelap, tapi karena ada sesuatu yang bergerak tanpa suara, terlalu dekat. Aku berdiri sendirian, tanpa persiapan, sementara seseorang di rumah ini tahu persis di mana aku berada. Kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun terasa rapuh, seakan bisa runtuh oleh satu sentuhan kecil. Ada kekuasaan yang tak terlihat, menekan dari balik dinding, dari tatapan yang biasanya ramah. Lalu hening. Detik itu memanjang, dan aku menyadari satu detail kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sejak saat itu, aku tahu, rumah ini bukan lagi tempat aman. Dada terasa kosong, suara lenyap, hanya rasa dingin yang merayap perlahan. Ketakutan menetap tanpa perlu penjelasan. Pernahkah kamu merasakan firasat yang datang tanpa alasan, tapi terasa terlalu nyata untuk diabaikan? Lampu ruang makan masih menyala ketika aku menyadari suara sendok berhenti terlalu lama. Tidak ada yang bergerak. Bahkan jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Aku berdiri diam, menunggu sesuatu yang tidak kunjung terjadi. Kami menikah dengan disiplin yang teratur, seperti hidup yang sudah dijadwalkan jauh hari. Pagi selalu dimulai pada jam yang sama. Sepatu disusun lurus menghadap pintu. Pakaian disetrika rapi tanpa lipatan berlebih. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang tertinggal. Ketertiban itu bukan paksaan, melainkan cara kami bertahan. Dalam pernikahan militer, stabilitas adalah bentuk kasih sayang paling sunyi. Awalnya, kehadiran pembantu rumah tangga itu terasa seperti bantuan yang kami butuhkan. Rumah menjadi lebih ringan, waktu terasa lebih longgar. Ia bekerja cepat, jarang bicara, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu diingatkan. Ada kenyamanan dalam keheningannya. Aku menyukai orang-orang yang tahu batas. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ada sesuatu yang berubah perlahan, nyaris tak terasa, seperti retakan rambut di kaca. Bukan kesalahan besar. Bukan kelalaian yang bisa langsung ditegur. Hanya pergeseran kecil dalam cara ia memandang. Tatapan yang berhenti sepersekian detik lebih lama. Senyum yang datang terlambat. Nada suara yang datar, seolah setiap kata adalah kewajiban, bukan layanan. Aku mencoba mengabaikannya. Setiap rumah punya dinamika. Setiap orang membawa beban masing-masing. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu sensitif, mencari makna di hal-hal sepele. Lagi pula, hidup kami sudah cukup penuh dengan tekanan dari luar. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman. Tapi rumah mulai terasa berbeda. Aku mulai menyadari keheningan yang tidak wajar. Langkah kaki yang berhenti tepat ketika aku masuk ruangan. Pintu yang tertutup terlalu pelan, seolah tidak ingin terdengar. Kadang aku merasa sedang diperhatikan, bukan dengan tatapan langsung, melainkan dengan kesadaran bahwa ada seseorang yang selalu tahu di mana aku berada. Aku menertawakan perasaan itu dalam hati. Paranoia ringan, kataku pada diri sendiri. Rutinitas harian yang dulu terasa menenangkan kini menjadi kaku. Pagi tidak lagi mengalir, melainkan terpotong-potong oleh jeda-jeda canggung. Aku duduk di meja makan, memegang cangkir kopi yang masih panas, sementara ia berdiri di sudut ruangan, menunggu perintah yang tidak pernah datang. Keheningan di antara kami bukan keheningan yang damai. Ia berat, penuh muatan. Suamiku tidak menyadarinya. Atau mungkin memilih tidak. Ia pulang dengan lelah yang disembunyikan rapi di balik bahu tegap. Kami berbicara seperlunya, bertukar laporan kecil tentang hari yang sudah lewat. Aku tidak ingin menambah beban di pundaknya dengan kecurigaan yang belum tentu benar. Dalam dunia kami, ketenangan adalah mata uang yang mahal. Namun ada kalanya ketenangan justru terasa seperti penyangkalan. Aku mulai memperhatikan gestur-gestur kecil. Cara ia meletakkan piring sedikit lebih keras dari biasanya. Cara ia membersihkan meja tanpa menatapku. Cara ia berdiri terlalu dekat, lalu mundur tanpa alasan. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada sikap terbuka yang bisa dituduh. Semua terjadi di wilayah abu-abu, tempat insting sering dianggap berlebihan. Suatu siang, aku mendengar gumaman pelan dari dapur. Bukan ditujukan padaku, tapi cukup jelas untuk terdengar. Kata-katanya singkat, nadanya datar.
Aku tidak langsung bereaksi. Aku menunggu, berharap aku salah dengar. Ketika aku masuk, ia sudah kembali bekerja, wajahnya kosong, tangannya sibuk mencuci piring. "Ada yang kamu katakan?" tanyaku. "Tidak, Bu," jawabnya cepat. "Terlalu cepat." Aku mengangguk. Percakapan selesai. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di udara, seperti bau logam setelah hujan. Tekanan psikologis itu tidak datang dalam bentuk ledakan. Ia datang sebagai akumulasi. Setiap hari menambah satu lapisan tipis kegelisahan. Aku mulai meragukan penilaianku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah aku lelah, apakah pikiranku terlalu penuh. Aku membaca ulang pesan-pesan lama, mencari penegasan bahwa hidup kami masih utuh. Benih penghinaan itu muncul tanpa suara. Dalam cara ia menyebut jadwal suamiku. Dalam nada yang sedikit meremehkan ketika membicarakan seragam yang digantung rapi. Tidak frontal, tapi cukup untuk terasa. Seolah ada jarak antara apa yang kami anggap pengorbanan dan apa yang ia anggap biasa saja. Aku menekan instingku. Aku memilih logika. Tidak ada bukti. Tidak ada konflik terbuka. Semua masih berjalan. Aku meyakinkan diri bahwa aku hanya perlu beradaptasi. Rumah ini masih rumahku. Tidak ada yang berubah, kataku berulang kali. Namun ada malam-malam ketika aku terbangun dan merasa ada yang tidak pada tempatnya. Cahaya lampu lorong tampak berbeda. Bayangan di dinding terasa lebih panjang. Aku mendengarkan suara rumah bernapas, mencari tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan. Setiap bunyi kecil terasa seperti pertanyaan yang belum dijawab. Aku mulai mengunci pintu kamar lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena kebiasaan baru yang terasa perlu. Aku menyusun ulang barang-barang kecil, memastikan posisinya. Ada rasa ingin mengendalikan sesuatu, apapun, di tengah ketidakpastian yang tidak bernama. Suatu sore, ketika hujan turun tipis dan rumah terasa lebih sempit, aku melihatnya melakukan sesuatu yang sangat kecil. Ia memindahkan sebuah benda dari tempatnya, lalu meletakkannya kembali dengan cara berbeda. Gerakannya cepat, nyaris tidak terlihat, tapi aku melihatnya. Dan dalam gerakan itu, ada niat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri, memperhatikan, merasakan perubahan yang tidak bisa ditarik kembali. Tindakan itu sederhana, sepele bagi siapapun. Tapi bagiku, itu mengubah makna seluruh hubungan kami. Ketidaknyamanan itu tidak lagi bisa disebut perasaan. Ia mulai mengambil bentuk kecurigaan. Pintu belakang berderit pelan meski tidak ada angin. Aku berhenti di tengah langkah, mendengarkan. Rumah itu terasa lebih kosong dari biasanya, seolah suara sendiri enggan bergema. Insiden kecil itu tidak berhenti pada satu kejadian. Ia mengulang, dengan variasi yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Barang yang berpindah sedikit. Tirai yang terbuka setengah padahal aku menutupnya penuh. Lampu teras yang mati lebih cepat dari jadwal. Tidak ada kerusakan. Tidak ada jejak kasar. Hanya perubahan halus yang selalu terjadi saat aku tidak berada di ruangan. Lingkungan sekitar rumah ikut berubah. Tetangga yang biasanya menyapa kini hanya mengangguk singkat. Jalan di depan rumah terasa lebih sepi, bahkan di jam-jam ramai. Suara motor lewat terdengar lebih jarang. Ketika sore turun, ada kesan bahwa rumah ini berdiri sendiri, terpisah dari dunia lain oleh dinding tak terlihat. Aku mulai mencatat hal-hal kecil di kepalaku. Bukan sebagai bukti, tapi sebagai pegangan agar aku tidak merasa gila. Jam berapa pintu dapur terakhir terbuka? Di mana aku meletakkan kunci? Apakah aku mematikan lampu kamar atau tidak? Setiap detail menjadi penting karena ketidakpastian mulai menggerogoti keyakinanku sendiri. Ejekan itu muncul dengan cara yang lebih jelas, meski tetap terselubung. Dalam komentar singkat tentang jam kerja suamiku. Dalam nada yang terdengar netral tapi mengandung sesuatu yang dingin. Ia menyebut rutinitas militer kami seperti menyebut cuaca, sesuatu yang tak bisa diubah dan tidak perlu dihormati. Capek ya, Bu? Hidupnya diatur terus, katanya suatu pagi, sambil menyapu lantai. Aku menoleh. Semua orang punya aturan. Ia hanya mengangguk, senyum tipis, lalu kembali bekerja. Kalimat itu singkat, tidak ofensif jika didengar sepintas. Tapi ada tekanan di baliknya,
seperti jari yang menekan luka lama. Aku merasakan darah mengalir lebih cepat di telingaku. Aku ingin bertanya apa maksudnya. Tapi kata-kata itu tertahan. Aku tidak ingin memberi ruang pada sesuatu yang belum pasti. Rasa terisolasi tumbuh pelan-pelan. Tidak ada saksi. Tidak ada orang lain yang melihat apa yang kulihat atau merasakan apa yang kurasakan. Suamiku jarang di rumah. Ketika ia ada, aku memilih diam. Aku tidak ingin terdengar rapuh. Dalam dunia kami, kerapuhan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Aku mencoba mengonfirmasi kebenaran dengan cara-cara kecil. Aku meninggalkan benda di tempat tertentu, lalu memeriksanya kembali. Kadang posisinya sama, kadang bergeser sedikit. Aku menanyakan hal-hal sepele, berharap reaksi yang jujur. "Kemarin kamu ke kamar?" tanyaku suatu sore. "Tidak, Bu," jawabnya tanpa ragu. Aku mengangguk. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Tapi ketenangan bukan bukti. Aku kembali meragukan diriku sendiri. Tekanan emosional itu memuncak tanpa ledakan. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya rasa berat di dada yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku merasa seperti berdiri di tengah ruangan yang perlahan dipenuhi air. Tidak panik, tapi tahu bahwa jika aku diam terlalu lama, aku akan tenggelam. Ada hari-hari ketika aku berharap menemukan sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ketakutanku beralasan. Tapi setiap kali aku hampir yakin, logika menarikku kembali. Tidak ada niat jahat yang terlihat. Tidak ada ancaman langsung. Semua masih bisa dijelaskan sebagai kebetulan. Sampai peringatan itu datang dari arah yang tidak kuduga. Ibu tetangga yang jarang berbicara tiba-tiba menghentikanku di depan pagar. Suaranya pelan, seolah takut didengar orang lain. "Hati-hati saja, ya," katanya. "Hati-hati kenapa?" tanyaku. Ia tidak menjawab langsung. Matanya melirik ke arah rumahku, lalu kembali padaku. Kadang orang di dalam rumah lebih tahu segalanya. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia sudah melangkah pergi. Kalimat itu tertinggal di udara, menggantung tanpa penjelasan. Jantungku berdegup lebih cepat. Peringatan itu terlalu samar untuk dijadikan pegangan, tapi terlalu tepat untuk diabaikan. Sejak saat itu, kepercayaanku mulai runtuh dari dalam. Bukan hanya pada pembantu itu, tapi pada kemampuanku sendiri untuk menilai situasi. Aku mulai melihat setiap gerakan sebagai potensi ancaman. Setiap keheningan sebagai pesan. Aku tahu ini berbahaya. Paranoia bisa memakan segalanya jika dibiarkan. Aku berusaha menenangkan diri. Aku mengatur napas. Aku mengingatkan diri bahwa aku masih memegang kendali. Namun rumah ini tidak lagi terasa netral. Dinding-dindingnya seolah menyimpan rahasia. Setiap sudut terasa seperti mata yang mengawasi. Suatu malam, ketika hujan turun lebih deras dari biasanya, aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah benda kecil, tersembunyi di tempat yang jarang kusentuh. Bukan barang berharga, bukan sesuatu yang berbahaya secara langsung. Tapi kehadirannya di sana tidak bisa dijelaskan. Aku memegangnya lama, merasakan dinginnya di telapak tangan. Napas kemelembat. Pikiran-pikiran yang selama ini kutahan mulai berbaris rapi, membentuk satu kesimpulan yang tidak ingin kuterima. Itu bukan lagi perasaan. Itu bukan lagi dugaan. Itu adalah bukti awal yang tidak bisa diabaikan. Aku berdiri di tengah ruangan, mendengarkan hujan menghantam atap, dan untuk pertama kalinya aku mengakui sesuatu pada diriku sendiri. Kecurigaan ini tidak akan pergi dengan sendirinya. Ia menuntut konfrontasi, meski hanya di dalam batin. Benda kecil itu masih ada di tanganku ketika suara sendok kembali berhenti di dapur. Kali ini aku tidak menoleh. Aku tahu siapa yang berdiri di belakangku, dan aku tahu ia tahu bahwa aku tahu. Sejak malam hujan itu, bukti tidak lagi berdiri sendiri. Ia berkembang, saling terhubung, membentuk garis yang terlalu lurus untuk diabaikan. Hal-hal yang dulu terasa kebetulan kini terlihat seperti bagian dari rencana yang disusun dengan sabar. Aku menemukan jejak-jejak kecil lain, terselip di tempat yang tidak pernah kupikirkan. Tidak mencolok, tidak kasar. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Rasa takut datang bersama rasa bersalah.
Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku berlebihan, apakah aku telah mengkhianati rasa kemanusiaanku sendiri dengan mencurigai seseorang yang hidup di bawah atap yang sama. Ada tanggung jawab yang menekan dari dua arah. Sebagai istri, sebagai manusia, aku ingin percaya bahwa aku masih bisa memperbaiki ini dengan diam, dengan waktu. Tapi waktu tidak berpihak padaku. Ejekan itu tidak lagi bersembunyi. Ia muncul di permukaan, tenang, terukur, seolah sudah lama menunggu momen yang tepat. Kata-katanya tidak meninggi, tidak marah. Justru itu yang membuatnya menusuk. Ia berbicara seperti seseorang yang sudah memutuskan segalanya. Seragam itu berat, ya, katanya suatu pagi, tanpa menatapku. Dipakai terus, lama-lama orangnya ikut kaku. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Itu pilihan kami. Ia tersenyum. Pilihan yang mahal. Kalimat itu jatuh pelan, tapi efeknya menghantam keras. Identitasku sebagai pasangan militer tidak lagi sekadar latar belakang. Ia dijadikan alat. Setiap pengorbanan yang kami lakukan diputar balik menjadi bahan sindiran. Setiap disiplin dianggap keterpaksaan. Aku melihat caranya memandang foto suamiku di dinding, bukan dengan hormat, tapi dengan sesuatu yang lebih dingin. Tekanan itu menumpuk cepat. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung kini terasa seperti panggung kecil dengan penonton yang tak terlihat. Aku merasa diawasi, dinilai, diukur. Tidak ada ruang untuk lengah. Bahkan ketika aku sendirian, aku merasa tidak sendiri. Aku mulai kehilangan rasa aman sepenuhnya. Tidur tidak lagi nyenyak. Setiap suara kecil membangunkanku. Aku mendengarkan langkah-langkah yang bergerak di luar kamar, mencoba mengenali ritmenya. Napasku menjadi pendek, terpotong-potong. Aku memeluk bantal hanya untuk merasakan sesuatu yang stabil. Suamiku merasakan perubahanku, tapi tidak memahami sepenuhnya. Kamu kelihatan capek, katanya suatu malam. Aku baik-baik saja, jawabku cepat. Kebohongan kecil itu terasa berat di lidah. Aku tidak ingin menyeretnya ke dalam ketakutanku sebelum aku yakin. Tapi keyakinan itu tidak pernah datang dalam bentuk yang kuharapkan. Yang datang justru kesadaran bahwa ini bukan lagi tentang perasaanku saja. Suatu siang, aku mendengar tawa kecil dari dapur. Tawa yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan. Ia berbicara pada dirinya sendiri, suaranya rendah tapi jelas. Mereka pikir rumah ini milik mereka, katanya. Padahal semua bisa berubah. Aku tidak masuk. Aku tidak bergerak. Aku berdiri di sana, merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Kalimat itu bukan ejekan biasa. Ada klaim di dalamnya. Ada keyakinan. Aku akhirnya mengerti bahwa ini bukan sekadar penghinaan pribadi, bukan sekadar rasa tidak suka. Tekanan mencapai titik hampir menyerah. Ada momen singkat ketika aku ingin menutup mata, berpura-pura tidak mendengar apapun, membiarkan semuanya berjalan seperti semula. Tapi rasa itu segera digantikan oleh ketakutan yang lebih besar. Ketakutan bahwa jika aku diam, aku memberi izin. Aku mulai memperhatikan caranya bergerak. Terlalu tenang. Terlalu terkontrol. Tidak ada emosi berlebih, tidak ada reaksi spontan. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Ia tahu bagaimana membuatku meragukan diriku sendiri tanpa mengangkat suara. Itu bukan perilaku orang yang tersinggung. Itu perilaku orang yang sedang menguji batas. In massacre rantapelen-pelen. Bukan dalam bentuk tangisan keras, melainkan kelelahan yang dalam. Aku duduk di lantai kamar mandi suatu malam, menatap ubin dingin, mencoba mengatur napas. Aku merasa kecil, terpojok, dan sendirian. Tapi di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang mulai mengeras. Tekad. Aku mungkin takut, tapi aku tidak bodoh. Aku mulai menyadari bahwa bertahan secara mental adalah satu-satunya pilihan. Aku tidak bisa melawannya secara terbuka. Tidak sekarang. Tidak tanpa kepastian. Tapi aku juga tidak bisa lagi menyangkal apa yang ada di depanku. Aku mulai menyimpan bukti dengan hati-hati. Mengingat kata-kata persis seperti yang diucapkan. Mengamati perubahan suasana rumah. Aku menjaga ekspresiku tetap netral. Aku belajar bernapas pelan,
menyembunyikan kegelisahan di balik rutinitas yang tampak normal. Ia menyadarinya. Aku tahu ia menyadarinya. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, ia berdiri terlalu dekat. Tidak menyentuh, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Kamu kelihatan tegang, katanya. Takut? Aku tidak menjawab. Ia tersenyum kecil. Tenang saja. Semua akan selesai. Kalimat itu adalah garis yang tidak bisa dilangkahi kembali. Ancaman itu akhirnya berdiri telanjang, tanpa topeng. Tidak keras, tidak jelas, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Aku merasakan darah mengalir dingin. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan rumah yang sunyi, dan menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ancaman ini telah mencapai titik yang tak bisa ditarik kembali. Dan sejak detik itu, bertahan hidup, secara mental dan mungkin lebih, menjadi prioritas satu-satunya. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena mimpi, tapi karena kesunyian terasa terlalu rapi. Rumah seperti sudah disiapkan untuk sesuatu. Sejak malam ancaman itu diucapkan, aku berhenti bereaksi dan mulai mengamati. Ketakutan tidak lagi mengalir liar, ia mengendap, lalu mengeras menjadi fokus. Aku mengatur napas lebih pelan, langkah lebih hati-hati. Aku membiarkan wajahku tetap datar, seolah semua berjalan seperti biasa. Di dalam, aku menghitung. Aku mencatat waktu tanpa menulis. Jam berapa ia bangun? Berapa lama ia di dapur? Bunyi apa yang muncul ketika ia membuka lemari tertentu? Aku belajar membedakan suara yang biasa dan yang dibuat-buat. Ada ritme pada kebohongan, dan ia punya ritme itu. Tenang, konsisten, terlalu presisi. Detail-detail kecil mulai bicara ketika aku berhenti mengabaikannya. Teleponnya selalu diletakkan dengan layar menghadap bawah. Panggilan yang ia terima selalu di luar rumah. Ketika berbicara, suaranya berubah, lebih rendah, lebih terukur. Ia menyebut nama-nama yang tidak kukenal, dengan nada seolah menyebut daftar belanja. Aku tidak bertanya. Pertanyaan adalah sinyal. Aku mengubah kebiasaan. Menggeser jadwal bersih-bersih. Memindahkan barang dengan alasan sepele. Aku ingin melihat reaksinya. Dan reaksinya selalu sama, tidak ada. Itulah yang mencurigakan. Orang yang terkejut akan bereaksi. Orang yang siap tidak perlu. Suatu sore, aku pura-pura tertidur di sofa. Mataku terpejam, napasku diatur. Aku mendengar langkahnya berhenti. Jira. Aku merasakan keberadaannya tanpa melihat. Ia tidak menyentuh apapun. Ia hanya berdiri, lama, lalu pergi. Ketika langkahnya menjauh, aku tahu satu hal, ia sedang memastikan. Twist itu datang bukan dalam bentuk ledakan, melainkan informasi yang jatuh pelan tapi tepat sasaran. Dari lemari arsip lama di ruang belakang, aku menemukan map tipis yang tidak pernah kubuka. Di dalamnya ada fotokopi dokumen lama, sudah menguning, sebagian kabur. Nama pembantu itu tercetak di sana, dengan ejaan yang sedikit berbeda. Ada kap institusi. Ada tanggal bertahun-tahun lalu. Aku duduk lama, merasakan dingin menyusup dari lantai. Nama itu bukan sekadar nama. Ia terhubung dengan kasus yang pernah kudengar sepintas, konflik yang melibatkan banyak pihak, bukan urusan rumah tangga. Aku mengerti sekarang mengapa ejekannya tentang militer terasa terarah. Ini bukan kebencian pribadi. Ini residu dari sesuatu yang lebih besar. Hubungan kekuasaan yang kupikir sederhana ternyata berlapis. Ia bukan sendirian. Ia bukan hanya pembantu yang kebetulan memiliki sikap buruk. Ia adalah bagian kecil dari sesuatu yang bergerak pelan, sabar, dan berbahaya. Rumahku hanyalah satu titik. Rasa takutku tidak hilang, tapi berubah arah. Ia menjadi kewaspadaan yang tajam. Aku mulai memeriksa ulang batas-batas rumah. Pintu, jendela, kunci. Aku memastikan jalur keluar. Aku menyusun alasan jika harus pergi mendadak. Setiap langkah terasa berisiko, karena satu kesalahan kecil bisa memberitahu bahwa aku sudah tahu. Ia mencoba menguji lagi. Bu, besok saya izin keluar sebentar, katanya santai. Kemana? Tanyaku, ringan.
Urusan lama, jawabnya. Mata kami bertemu sesaat. Aku mengangguk. Jangan lupa kunci pagar. Ia tersenyum. Tipis. Ada pengakuan di sana. Malam-malam berikutnya dipenuhi keheningan yang padat. Aku mendengar suara mobil berhenti sebentar di depan rumah, lalu pergi. Aku tidak mengintip. Aku tidak mencatat waktu. Aku hanya mendengarkan, membiarkan suara itu masuk dan keluar tanpa jejak. Ketika seseorang ingin kau bereaksi, ketenangan adalah perlawanan paling berbahaya. Aku menemukan petunjuk lain dari hal-hal sepele. Kertas belanja dengan kode angka. Catatan kecil yang tampak seperti daftar tugas, tapi urutannya aneh. Aku memotret dengan ingatan, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Aku belajar menjadi pengamat aktif, hadir tanpa terlihat. Suamiku mulai merasakan jarak itu. Kamu makin pendiam, katanya. Aku hanya berpikir, jawabku. Tentang apa? Ia hampir bertanya, lalu menahan diri. Aku bersyukur. Ada kalanya cinta adalah kepercayaan untuk tidak memaksa. Aku menyadari bahwa masa lalu pembantu itu terhubung dengan konflik yang belum selesai. Bukan dendam yang meledak, tapi agenda yang menunggu momen. Dan momen itu adalah rumah dengan rutinitas rapi, pasangan yang sering pergi, dan kepercayaan yang bisa dimanipulasi. Skala ancaman itu lebih luas dari yang kubayangkan. Setiap hari, aku berpura-pura normal. Aku memasak, membersihkan, tersenyum secukupnya. Aku menyimpan ketegangan di bahu, bukan di wajah. Ketika ia berbicara, aku mendengarkan dengan setengah telinga, setengah lagi menghitung apa yang tidak ia katakan. Ia menyebut orang-orang tanpa nama. Ia menyebut waktu tanpa tanggal. Suatu pagi, aku menemukan noda tanah kering di sepatu yang tidak pernah dipakai keluar halaman. Aku membersihkannya perlahan, menghapus bukti yang bukan milikku. Aku tahu di mana tanah itu berasal. Di luar kota, di tempat yang pernah menjadi lokasi sengketa lama. Peta di kepalaku mulai lengkap. Aku tidak bisa lagi menganggap ini sebagai masalah internal. Ini bukan tentang rasa tidak suka atau ejekan. Ini tentang akses. Tentang informasi. Tentang posisi. Aku hanyalah penghalang kecil yang kebetulan berada di tengah. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal, dan aku merasakannya di setiap tarikan napas. Ketika aku hampir bertanya terlalu jauh, aku berhenti. Ketika aku ingin menghindar, aku tetap tinggal. Aku menjaga keseimbangan di garis tipis antara tahu dan terlihat tahu. Pada suatu malam, aku mendengar namaku disebut dalam panggilan teleponnya. Satu kata, jelas, lalu hening. Aku berdiri di balik pintu, telapak tanganku dingin. Setelah itu, ia keluar dengan wajah yang sama seperti biasanya. Tidak ada perubahan. Itulah perubahan. Aku akhirnya melihat bayangan pihak lain. Bukan wajah, bukan nama, tapi keberadaan. Jaringan yang bekerja di balik kesunyian rumah. Aku berdiri di kamar, lampu mati, dan menyadari bahwa aku tidak bisa melanjutkan ini sendirian. Identitas pihak lain mulai terlihat, dan bersamaan dengan itu, satu kesimpulan mengeras di dadaku. Jika aku ingin keluar dari ini hidup-hidup, bantuan bukan lagi pilihan. Ia menjadi kebutuhan mutlak. Telepon itu bergetar satu kali, lalu berhenti. Tidak ada nama, tidak ada pesan. Hanya getaran pendek yang terasa seperti ketukan dari dunia lain. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku menunggu beberapa detik, memastikan rumah benar-benar sunyi. Ketika akhirnya aku menjawab, aku tidak berkata apa-apa. Napasku dijaga tetap rata, seolah aku sedang mendengarkan hujan. Kita perlu bicara, suara di seberang sana pelan, tapi tegas. Itu bukan suara orang asing. Itu suara yang sudah lama ku kenal, bagian dari lingkungan yang selama ini kuanggap jauh dari urusan rumah. Lingkungan yang hidup dengan kode, dengan diam, dengan kesabaran. Lingkungan militer. Pertemuan pertama terjadi tanpa pertemuan. Tidak ada tatap muka. Tidak ada janji yang bisa dicatat. Hanya arahan singkat dan satu kalimat yang terus terngiang. Anggap ini latihan paling sunyi. Sejak saat itu, aku tidak lagi sendirian. Tapi rasa aman juga tidak datang begitu saja. Harapan itu rapuh,
seperti kaca tipis yang bisa retak oleh satu kesalahan. Aku belajar mempercayai kembali secara selektif. Tidak semua orang perlu tahu. Tidak semua informasi perlu dibagikan. Dalam situasi ini, kejujuran penuh justru berbahaya. Informasi dikumpulkan dengan kehati-hatian ekstrim. Setiap detail yang kutemukan di rumah kusampaikan tanpa emosi, tanpa interpretasi. Waktu panggilan, pola keluar masuk, perubahan kecil dalam rutinitas. Aku melaporkan seperti menyusun log, bukan cerita. Person disimpanterpisa. Kamu yakin? Tanya suara itu di lain waktu. Cukup yakin untuk tidak salah? Jawabku. Ia tidak menekan. Ia tidak menyanggah. Ia hanya berkata, teruskan. Aku mulai merasakan perubahan dalam caraku bergerak. Aku tidak lagi berjalan sebagai korban yang menghindari bahaya, tapi sebagai pengamat yang mengukur jarak. Aku tahu kapan harus terlihat lelah dan kapan harus terlihat normal. Aku tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan keheningan bekerja. Strategi disusun bukan untuk menyerang, melainkan untuk membuka. Tujuannya bukan konfrontasi cepat, melainkan kebenaran yang tidak bisa disangkal. Tidak ada ruang untuk eskalasi prematur. Satu langkah salah bisa memicu reaksi berantai yang tidak bisa dikendalikan. Waktu menjadi musuh yang nyata. Setiap hari terasa seperti menghitung mundur tanpa angka. Aku tahu pembantu itu bergerak lebih cepat dari yang terlihat. Jaringan tidak menunggu. Mereka menilai, menguji, menutup celah. Aku merasakan tekanan itu dalam caranya memandang, caranya diam. Bu, saya mungkin pulang malam, katanya suatu sore. Kerja apa? Tanyaku santai. Ia mengangkat bahu. Orang lama? Aku mengangguk. Di dalam, aku mencatat. Risiko pengkhianatan selalu mengintai, bahkan dari arah yang tidak kuduga. Aku menyadari bahwa tidak semua sekutu benar-benar aman. Ada yang hanya ingin tahu sejauh mana aku tahu. Ada yang mengukur manfaat. Dunia ini tidak hitam putih. Aku harus membaca niat dari jeda, bukan dari kata. Suamiku tetap tidak tahu. Setidaknya tidak sepenuhnya. Aku menjaga jarak antara melindungi dan membohongi. Ia bertanya sekali, dengan nada yang terlalu hati-hati. Ada yang terjadi? Katanya. Aku menatapnya lama. Belum. Ia mengangguk. Kepercayaan itu seperti beban tambahan. Aku tidak boleh menjatuhkannya. Rencana mulai mengerucut. Ada satu titik di mana semuanya bisa diuji tanpa meledak. Sebuah momen kecil, terlihat sepele, tapi cukup untuk memancing reaksi. Jika pembantu itu terhubung dengan pihak lain, ia akan bergerak. Jika tidak, semuanya berhenti di sana. Aku diberi satu arahan singkat. Jangan improvisasi. Aku tertawa kecil saat itu. Bukan karena lucu, tapi karena ironis. Hidupku sudah menjadi improvisasi panjang sejak hari pertama kegelisahan itu muncul. Tapi aku mengerti maksudnya. Dalam operasi senyap, spontanitas adalah musuh. Hari itu tiba dengan cuaca biasa. Tidak ada tanda. Aku menjalani pagi seperti biasa. Menayada kopi. Menyapu lantai. Menyalpa sekikapnya. Aku merasakan detak jantungku lebih lambat dari biasanya. Fokus membuat segalanya terasa jauh. Aku meninggalkan satu informasi kecil di tempat yang bisa ia dengar. Bukan rahasia besar. Hanya potongan yang cukup untuk terlihat penting. Aku mengucapkannya dengan nada biasa, seolah itu tidak berarti apa-apa. Ia berhenti bekerja. Hanya 1 detik. Tapi cukup. Ketegangan meningkat sejak saat itu. Aku merasakannya di udara. Di caranya memeriksa ponsel. Di caranya keluar rumah lebih sering. Waktu terasa menipis. Setiap malam aku menunggu laporan, sinyal kecil bahwa rencana ini berjalan atau justru terbaca. Keberanianku diuji bukan oleh aksi, tapi oleh menunggu. Menunggu tanpa tahu apakah aku sudah melangkah terlalu jauh. Menunggu tanpa jaminan bahwa sekutu tidak sedang menilai ulang. Aku tidur dengan pakaian lengkap, bukan karena siap pergi, tapi karena siap bangun. Panggilan datang larut malam. Ada pergerakan, kata suara itu singkat. Dari siapa? Tanyaku. Belum jelas. Itulah jawaban paling berbahaya. Keesokan paginya,
Pembantu itu tidak muncul tepat waktu. Rumah terasa terlalu kosong. Aku berdiri di ruang tamu, mendengarkan jam berdetak. Ketika ia akhirnya datang, wajahnya sama seperti biasa. Tidak panik. Tidak tergesa. Itu berarti sesuatu. Maaf telat, katanya. Tidak apa-apa, jawabku. Kami saling memandang sepersekian detik. Ada pengakuan di sana. Bukan tentang kebenaran, tapi tentang permainan yang sedang berlangsung. Rencana mendekati eksekusi, tapi garis tipis itu mulai goyah. Aku merasakan sesuatu bergeser, seperti papan yang tidak lagi kokoh. Ada kemungkinan bahwa langkah pertama ini sudah tercium. Ada kemungkinan bahwa aku bukan satu-satunya yang mengatur. Sore itu, aku menerima pesan singkat. Hentikan sementara. Aku membaca ulang. Napasku tertahan. Jika rencana dihentikan sekarang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika diteruskan, risikonya lebih besar. Aku berdiri di dapur, memegang ponsel, mendengarkan suara air mengalir tanpa menyentuh apapun. Langkah pertama rencana itu terancam gagal. Dan di balik keheningan rumah, aku tahu satu hal dengan pasti. Konfrontasi tidak lagi bisa dihindari. Ketukan itu datang 2 kali. Helen. Taraker. Seolah memberi waktu bagiku untuk bersiap, meski aku tahu tidak ada persiapan yang cukup. Sejak pesan, hentikan sementara, itu, tekanan berbalik arah. Bukan lagi aku yang menunggu dengan cemas, melainkan ia yang mulai gelisah dalam keheningan yang ia ciptakan sendiri. Aku melihatnya dari cara ia berdiri terlalu lama di ambang pintu, dari caranya memeriksa ponsel tanpa alasan, dari napasnya yang sesekali terlepas lebih cepat. Orang yang terbiasa mengendalikan akan panik ketika kendali itu goyah. Aku tetap berada di dalam bahaya nyata. Tidak ada ilusi keselamatan. Setiap pagi aku bangun dengan kesadaran bahwa satu langkah salah bisa berujung pada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Tapi sekarang aku tahu sesuatu yang tidak ia ketahui, permainan ini tidak lagi sepihak. Ia mulai membuat kesalahan kecil. Bukan kesalahan besar yang mudah dituding, melainkan retakan dalam kesempurnaan yang selama ini ia jaga. Ia lupa menutup pintu pagar. Ia salah menyebut hari. Ia mengulang satu cerita dengan detail yang berbeda. Manipulasi selalu membutuhkan konsistensi. Ketika itu pecah, kebenaran mulai mengintip. Ada yang kamu sembunyikan? Tanyaku suatu sore, nada suaraku netral. Ia menoleh cepat. Terlalu cepat. Tidak. Satu kata. Tapi jeda sebelum kata itu lebih panjang dari biasanya. Fakta-fakta tersembunyi muncul ke permukaan tanpa perlu dipaksa. Sebuah nomor asing tersimpan di ponsel rumah. Catatan pengeluaran kecil yang tidak pernah kami buat. Nama yang kembali muncul, sama seperti di dokumen lama itu, kini dengan konteks yang lebih jelas. Aku tidak mengumpulkannya sebagai senjata, melainkan sebagai peta. Aku ingin tahu di mana pusatnya. Tekanan psikologis itu kini terasa di kedua sisi. Aku belajar menggunakannya dengan hati-hati. Aku membiarkan keheningan menggantung lebih lama dari nyaman. Aku menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Aku tidak menuduh, aku mengundang. Orang yang bersalah seringkali mengisi kekosongan dengan pengakuan kecil tanpa sadar. Ia mulai berbicara lebih banyak. Tentang masa lalu yang tidak pernah kutanyakan. Tentang orang-orang yang tidak adil. Tentang sistem yang tidak pernah benar-benar bersih. Setiap kalimatnya terdengar seperti pembelaan yang tidak diminta. Aku mendengarkan, menyimpan, menyusun. Kamu tidak akan mengerti, katanya suatu malam. Mungkin, jawabku, tapi aku melihat. Kalimat itu membuatnya diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang tidak tersamar di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada kemungkinan bahwa apa yang ia sembunyikan tidak lagi aman. Lingkaran Ankaman Meniamtet. Aku merasakannya dari berkurangnya panggilan, dari perubahan pola keluar masuk rumah. Jaringan itu sedang menyesuaikan diri. Mereka tahu ada yang bocor, tapi belum tahu dari mana. Dalam situasi seperti ini, orang paling lemah biasanya dikorbankan lebih dulu. Aku tidak tahu apakah aku target atau saksi yang harus dihilangkan. Suamiku semakin sering pulang lebih awal. Bukan karena curiga, tapi karena naluri yang tidak bisa ia jelaskan.
Kehadirannya memberi lapisan perlindungan yang tipis tapi berarti. Aku tetap tidak menceritakan segalanya. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena aku tahu jika ia terlibat terlalu cepat, semuanya bisa berubah menjadi kasar. Antagonis itu merasakannya. Ia mulai menghindari kontak langsung denganku. Ia berbicara seperlunya, bekerja lebih cepat, pergi lebih lama. Ketika ia ada, ketegangan di udara bisa dipotong dengan pisau. Kami berdua tahu fase ini tidak bisa berlangsung lama. Kesalahan masa lalunya akhirnya terucap, bukan sebagai pengakuan, tapi sebagai keluhan. Tentang keputusan yang dipaksakan. Tentang pihak yang menghilang begitu saja. Tentang janji yang tidak ditepati. Ia tidak menyebut nama, tapi aku tahu arah ceritanya. Potongan-potongan itu cocok dengan apa yang ku ketahui. Kebenaran jarang muncul utuh, ia datang sebagai serpihan. Kamu pikir mereka akan melindungimu? Katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Aku tidak berpikir sejauh itu. Ia tertawa kecil. Tidak ada humor di sana. Tidak ada yang benar-benar dilindungi. Kalimat itu bukan ancaman langsung, tapi cukup untuk membuat tulang punggungku dingin. Bahaya itu masih ada, dekat, bernapas di ruang yang sama. Namun di balik rasa takut itu, ada kejelasan baru. Aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Informasi yang kukumpulkan mulai membentuk satu garis lurus menuju titik publik. Bukan ruang tertutup, bukan percakapan senyap, tapi tempat di mana cahaya terlalu terang untuk bersembunyi. Risiko meningkat drastis, tapi begitu pula peluang keadilan. Dalam terang, manipulasi kehilangan kekuatannya. Aku menerima satu panggilan lagi. Kita hampir sampai, kata suara itu. Tapi ini berbahaya. Aku tahu, jawabku. Kalau kamu ragu. Aku tidak ragu, potongku. Aku siap. Keputusan itu terasa berat, tapi juga melegakan. Ketika seseorang memilih untuk berhenti bersembunyi, ketakutan berubah bentuk. Ia tidak hilang, tapi menjadi alat. Aku tidak lagi menunggu langkahnya. Aku menyiapkan langkahku sendiri. Malam sebelum semuanya bergerak, rumah terasa terlalu tenang. Ia duduk di ruang depan, menatap televisi yang mati. Aku berdiri di dapur, mendengarkan suara kulkas berdengung. Tidak ada percakapan. Tidak perlu. Kami sudah melewati titik itu. Besok, katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Besok. Satu kata. Satu kesepakatan tak terucap bahwa permainan ini akan keluar dari bayangan. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di tepi ranjang. Tanganku tidak gemetar. Itu yang paling mengejutkan. Situasi memuncak menuju titik publik. Aku bisa merasakannya seperti tekanan udara sebelum badai. Di luar, kendaraan lewat lebih sering. Di dalam, keheningan menebal. Keadilan terasa semakin dekat, tapi harganya belum sepenuhnya terlihat. Aku mematikan lampu dan berbaring tanpa menutup mata. Di kegelapan itu, satu pemikiran menguat, jernih dan tak tergoyahkan. Kebenaran tidak akan cukup jika tetap disimpan. Ia menuntut panggung besar. Deru mesin terdengar sebelum aku melihat apapun. Bukan satu, tapi banyak, bergerak serempak, teratur, seperti napas raksasa yang bangun dari tidur panjang. Aku berdiri di tepi lapangan itu dengan punggung tegak, telapak tangan dingin. Udara pagi terasa berat, bukan karena cuaca, tapi karena apa yang akan terjadi. Ini bukan ruang tertutup lagi. Tidak ada sudut untuk bersembunyi. Setiap mata menghadap ke satu arah, dan arah itu adalah kami. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya masih mencoba tenang, tapi ketenangan itu retak. Aku melihatnya dari cara rahangnya mengeras, dari caranya menelan ludah terlalu sering. Orang yang terbiasa mengendalikan bayangan akan goyah ketika diseret ke terang. Satu persatu, barisan itu terlihat. Seragam hijau dengan lipatan sempurna. Langkah kaki jatuh bersamaan, bunyinya menekan dada. 150 tentara. Tidak berteriak. Tidak memamerkan kekuatan. Kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk membalikkan semua ejekan yang pernah kudengar di dapur rumahku. Aku menarik napas panjang. Di kepalaku, semua malam tanpa tidur itu berbaris rapi, seperti laporan yang akhirnya akan dibacakan.
Ia melirik ke sekeliling. Ini berlebihan, katanya pelan. Tidak, jawabku. Ini tepat. Konfrontasi itu tidak terjadi dengan teriakan. Tidak ada tuduhan liar. Yang ada hanyalah fakta yang disusun pelan, seperti membuka lapisan demi lapisan. Dokumen dipaparkan. Nama disebutkan. Tanggal disejajarkan. Setiap kali satu potongan kebenaran muncul, bahunya turun sedikit. Setiap kali sebuah manipulasi terbongkar, napasnya tersendat. Ejekan-ejekan lama itu kini terdengar konyol. Sindiran tentang seragam. Tawa kecil tentang disiplin. Semua kembali padanya dalam bentuk yang tidak bisa ia hindari. Reputasi yang dibangun dengan kepura-puraan runtuh bukan karena kekerasan, tapi karena konsistensi kebenaran. Kamu tidak punya bukti, katanya, mencoba bertahan. Seseorang melangkah maju. Sudah diperiksa. Satu kalimat. Pendek. Final. Ketegangan mencapai puncaknya ketika ia mencoba satu langkah terakhir. Ia mengalihkan pandangan, mencari celah di antara wajah-wajah yang tidak bergeming. Tidak ada empati di sana, tapi juga tidak ada kebencian. Hanya profesionalisme dingin. Itu yang paling menghancurkan bagi orang sepertinya. Aku berdiri diam, membiarkan proses berjalan. Ini bukan tentang balas dendam pribadi. Ini tentang merebut kembali martabat yang coba ia kikis pelan-pelan. Aku tidak perlu berteriak untuk menang. Aku hanya perlu hadir. Ia akhirnya menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, tidak ada sindiran di matanya. Hanya kelelahan dan pengakuan yang tidak terucap. Kamu merencanakan ini, katanya. Aku bertahan, jawabku. Perbedaan itu penting. Identitasku sebagai pasangan militer yang dulu ia jadikan bahan olok-olok kini berdiri di hadapannya sebagai sesuatu yang utuh. Bukan simbol kekuasaan, tapi simbol ketahanan. Kehormatan itu tidak datang dari jumlah orang berseragam, tapi dari kesediaan mereka berdiri tanpa perlu diperintah. Satu persatu, detail masa lalunya dibacakan. Kesalahan yang ia anggap terkubur. Keputusan yang ia pikir tidak akan ditarik kembali. Wajahnya memucat, bukan karena takut dihukum, tapi karena ia tahu narasi yang ia bangun selama ini telah diambil darinya. Cukup, katanya pelan. Belum cukup, pikirku. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Ketika semuanya selesai, tidak ada sorak-sorai. Tidak ada tepuk tangan. Keadilan ditegakkan tanpa perayaan. Ia dibawa pergi dengan langkah yang masih rapi, meski pundaknya kini kosong. Aku menyaksikan punggungnya menjauh, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasakan apa-apa selain lelah. Rasa takut yang selama ini menempel di kulitku perlahan bergeser. Tidak hilang sepenuhnya, tapi berubah menjadi kelegaan yang asing. Seperti tubuh yang lupa bagaimana rasanya tidak tegang. Salah satu tentara mendekat, memberi hormat, lalu yang lain. Gerakan itu menyebar, serempak, sunyi, penuh makna. 150 tangan terangkat, bukan untukku sebagai individu, tapi untuk kebenaran yang akhirnya berdiri. Aku menunduk sedikit, menerima tanpa euforia. Mataku panas, tapi aku menahannya. Ini bukan akhir cerita. Ini hanya puncaknya. Suamiku berdiri di sampingku. Ia tidak berkata apa-apa. Tangannya menyentuh punggungku sebentar, cukup untuk mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Aku mengangguk kecil. Kami tidak perlu kata-kata. Ketika lapangan itu mulai kosong, aku merasakan getaran kecil di tanganku. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Tubuhku mulai menyadari bahwa ancaman langsung telah pergi. Pikiran, bagaimanapun, masih tertinggal di rumah, di dapur, di setiap sudut yang dulu terasa tidak aman. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Belum, jawabku jujur. Ia mengangguk. Ia mengerti. Kami berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Di belakang kami, proses terus berjalan. Laporan akan ditulis. Keputusan akan dibuat. Dunia akan bergerak seperti biasa. Tapi bagiku, waktu melambat, memberi ruang bagi dampak yang belum sempat kurasakan. Di dalam mobil, aku menatap keluar jendela. Orang-orang berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja runtuh. Tidak ada yang tahu betapa dekatnya aku dengan kehilangan kendali atas hidupku sendiri.
Aku menyadari bahwa keadilan publik tidak otomatis menyembuhkan luka pribadi. Ketika kami sampai di rumah, aku berhenti di ambang pintu. Rumah itu tampak sama, tapi aku tahu ia berbeda. Tidak ada lagi bayangan yang menekan, tapi jejaknya masih ada. Aku melangkah masuk perlahan, mendengarkan suara lantai kayu, memastikan setiap bunyi berasal dari langkahku sendiri. Aku duduk di ruang tamu, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku membiarkan diriku merasa. Bukan takut, bukan marah, tapi kosong. Kekosongan yang datang setelah badai. Keadilan telah ditegakkan. Martabat telah direbut kembali. Tapi dampak psikologisnya masih tersisa, berdenyut pelan di bawah kulit. Aku tahu luka ini tidak akan sembuh dengan satu hari terang. Ia membutuhkan waktu, dan kesabaran, dan keberanian jenis lain. Aku membuka mata dan menatap rumahku yang sunyi. Tidak ada cliffhanger yang dramatis. Hanya kesadaran yang tenang dan berat. Bahwa kemenangan ini nyata, tapi pemulihan adalah perjalanan berikutnya. Pagi itu, rumah terbangun tanpa suara asing. Tidak ada langkah yang berhenti mendadak. Tidak ada pintu yang ditutup terlalu pelan. Hanya cahaya yang masuk perlahan melalui celah tirai, jatuh di lantai seperti biasa, tapi terasa berbeda. Aku berdiri di dapur, mendengarkan air mendidih. Bunyi sederhana itu dulu sering tertelan oleh kewaspadaan. Kini ia berdiri sendiri, jujur, tanpa lapisan makna lain. Rumah ini kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan. Sunyi yang memberi ruang. Butuh waktu bagiku untuk percaya pada perasaan itu. Beberapa hari pertama, aku masih terbangun sebelum fajar, jantung berdebar tanpa sebab. Aku memeriksa pintu 2 kali, kadang 3. Bukan karena bahaya masih ada, tapi karena tubuhku belum tahu bahwa ia boleh rileks. Trauma tidak pergi bersamaan dengan keadilan. Ia menetap lebih lama, meminta diakui. Aku tidak lagi menyangkalnya. Ketika napasku pendek, aku berhenti. Ketika tanganku dingin, aku duduk. Aku tidak memaksa diriku kembali, normal. Normal lama sudah runtuh bersama semua ilusi keamanan. Yang kubangun sekarang adalah sesuatu yang lebih jujur. Aku mulai membersihkan rumah sedikit demi sedikit. Bukan karena kotor, tapi karena setiap sudut menyimpan memori. Aku menggeser sofa, mengganti posisi meja. Hal-hal kecil yang menandai bahwa ini ruangku kembali. Setiap perubahan terasa seperti pernyataan pelan, aku ada di sini, dan aku bertahan. Suamiku memperhatikannya tanpa banyak komentar. Ia belajar mendengarkan dengan cara baru. Tidak bertanya berlebihan. Tidak menawarkan solusi cepat. Kadang ia hanya duduk di sampingku, bahu kami bersentuhan ringan. Kamu tidak harus kuat terus, katanya suatu malam. Aku mengangguk. Kalimat itu sederhana, tapi datang di waktu yang tepat. Hubungan kami menemukan fondasi baru di sana. Bukan lagi tentang ketahanan tanpa retak, tapi tentang kejujuran di tengah retak. Kami berbicara lebih pelan, lebih jarang, tapi lebih tepat. Tidak semua perlu diucapkan. Tidak semua perlu dipahami sekaligus. Aku mulai mengerti bahwa kehormatan yang selama ini kami junjung tidak pernah tentang tampilan luar. Bukan tentang seragam yang rapi atau barisan yang lurus. Kehormatan itu adalah tanggung jawab moral untuk melindungi yang lemah, bahkan ketika itu berarti menghadapi ketidaknyamanan sendiri. Pengalaman ini mengajarkanku sisi lain dari dunia yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Rasa aman dibangun ulang dengan cara yang tidak dramatis. Dengan rutinitas kecil. Dengan kopi pagi yang diminum di teras. Dengan membuka jendela tanpa rasa was-was. Dengan membiarkan pintu tidak terkunci di siang hari, lalu menguncinya di malam hari tanpa kecemasan berlebih. Setiap kebiasaan adalah bata kecil. Ada hari-hari ketika ingatan itu kembali tanpa undangan. Sebuah nada suara di televisi. Langkah kaki orang asing di jalan. Pada saat-saat itu, aku tidak melawan. Aku mengakuinya, lalu membiarkannya lewat. Aku belajar bahwa penyembuhan bukan menghapus, melainkan hidup berdampingan tanpa dikuasai. Keadilan telah meninggalkan bekas pembelajaran yang tidak ringan. Aku tahu sekarang betapa rapuhnya kepercayaan jika tidak dijaga. Betapa mudahnya kekuasaan menyusup melalui keheningan. Dan betapa pentingnya berani melihat,
meski melihat itu menyakitkan. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu yang kini terasa lapang. Tidak ada suara selain angin dan jam dinding. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi menghitung detik. Aku tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Waktu kembali mengalir tanpa ancaman. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya suamiku dari ambang pintu. "Aku baik," jawabku setelah jeda singkat. Dan kali ini, itu benar. Kami tidak membicarakan masa depan dengan rencana besar. Tidak ada janji yang terlalu jauh. Hanya kesepakatan kecil untuk hadir sepenuhnya hari ini. Untuk saling percaya, bukan karena dunia aman, tapi karena kami memilih untuk tidak hidup dalam ketakutan. Malam datang dengan tenang. Aku mematikan lampu satu persatu, mendengarkan rumah menghela napas. Ketika aku berbaring, tubuhku terasa berat, tapi bukan oleh kecemasan. Oleh kelelahan yang wajar. Aku memejamkan mata dan membiarkan gelap datang tanpa perlawanan. Tidak ada bayangan yang bergerak. Tidak ada suara yang harus dianalisis. Hanya diriku, rumahku, dan keheningan yang akhirnya bersahabat. Ini bukan akhir yang spektakuler. Tidak ada klimaks lain yang menunggu. Hanya ketenangan yang layak setelah perjalanan panjang. Aku tahu aku tidak akan melupakan apa yang terjadi. Dan aku tidak perlu. Karena dari semua yang runtuh, aku menemukan satu hal yang tetap berdiri. Kemampuan untuk bangkit, perlahan, dengan sadar. Dan itu cukup.